Ranger beraksi, melakukan semua yang Tuhan mau, memenangkan dunia bagi Tuhan, selesaikan tugas dengan kuat, dengan anugerah Tuhan, tetap setia sampai akhir. Kita semua Heaven Ranger dengan cinta berdoa, memuji dan menyembah. Kita semua Heaven Ranger dengan iman menuai jiwa-jiwa. Kita semua Heaven Ranger dengan cinta berdoa, memuji dan menyembah. Kita semua Heaven Ranger dengan iman menuai jiwa-jiwa, dengan iman menuai jiwa-jiwa. We are Heaven Ranger. Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Hai Joel Kids, masih ingat cerita minggu lalu? Praise Ranger sangat bersyukur karena akhirnya dia bisa mendapatkan senjatanya. Oh iya, bagaimana ya dengan anggota Heaven Rangers yang lain? Apakah mereka juga sudah mendapatkan senjata yang dimaksud oleh Profesor? Kita lihat yuk, di mana ya Heaven Rangers? Aku udah capek banget, nget. Berhari-hari muter-muter terus mencari senjataku. Ada di mana ya? Kok aku nggak dapet? Hai Pre-Ranger, lo, kok kamu ngomel-ngomel gak jelas sih? Gak apa-apa kok. Kamu sendiri kan gak main senyum. Tunggu. Itu apa sih yang ada di tanganmu nih? Ini loh ya senjata yang dimaksud oleh Profesor. Oh, loh, kok kamu bisa dapat senjatanya? Gimana ya? Gimana caranya? Kok aku belum dapat? Aku tahu kok. Kamu dapat senjata itu dari mana? Hei Pre-Ranger, sini aku ceritain dulu. Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, suaranya mana nih? Sekali lagi ya coba Kak Tepi yang apa adik-adik? Shalom adik-adik Joel Kids. Shalom. Wah, gimana nih kabar kalian? Pasti tambah hari tambah luar biasa. Kak Tepi gimana kabarnya? Luar biasa Ya. Yuk, hari ini kalian udah siap belum untuk mulai kebaktian hari ini? Kalau belum, kalian harus siapkan diri kalian. Taruh semua mainan kalian, taruh semua makanan kalian, dan yang penting bangun dari tempat tidur kalian. Jangan tidur-tiduran terus ya Kak Tepi. Nanti apa? Males. Males, iya. Yuk Kak Tepi udah siap? Sudah siap Oke, dong. adik-adik di rumah siap?
Siap, Oke, pasti siap ya Kak ya. Desina. Yuk, kalau siap kita mau datang ke Tuhan dulu, kita mau sembah Tuhan ya. Yuk siapkan hati kalian, kita juga mau siapkan hati kita. Kak, aku mau ikut menyembah Tuhan dong. Oh iya, ada Praise Ranger. Yuk kita mau sembah sama-sama ya Praise Rangers, kita sembah Tuhan Sama Praise sama-sama. Ranger ya teman-teman Joel Kids. Siap Kak? Sudah siap dong Kak. Praise Ranger siap? Siap dong. Oke, yuk kita mau datang ke Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Yuk adik-adik, kita mau sungguh-sungguh sembah Tuhan. Siapkan hati kalian, siapkan diri kalian buat sembah Tuhan lebih lagi. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Katakan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Mari kita mau berdoa. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian. Tiruin doa Kadef ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. selamat pagi Tuhan. Pagi hari ini, Pagi hari ini kami datang kepadamu. kami datang kepadamu.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, siapkan hati kami siapkan hati kami untuk memuji untuk memuji dan menyembah-Mu dan menyembah-Mu lebih lagi. lebih lagi. Siapkan hati kami Siapkan hati kami untuk mendengar untuk firman-Mu mendengar firman-Mu dan mengerti dan mengerti setiap perkataan setiap perkataan firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Kau yang berkati Kau yang berkati ibadah online hari ini. ibadah online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Wah, keren anak-anak tadi. hebat ya tadi saya Iya. sembah Tuhan sama-sama sama Kak Sevi. Hai Kak Dev, hai Kak Safi. Hai Pre Ranger. Loh, Pre Ranger. Wah, Pre Ranger mesti mau ajak adik-adik Joel Kids muji Tuhan ya. Iya Kak, iya. Aku semangat banget nih. Aku ajak ya Kak, yang ajak teman-teman Joel Kids memuji Tuhan. Oh, gitu. Oke deh. boleh banget Pre Ranger. Yuk, kita ajak teman-teman Joel Kids main, nyanyi. Siap ya? Yuk. Ya, yuk adik-adik Joel Kids kita mau puji Tuhan ya. Oke. Semuanya siap-siap Siap ya, tangannya. kita mau puji Siap-siap Tuhan lagu tepuk tangan ini. ya. Pre, bisa lagu ini Pre? Coba Pre Ranger nyanyi dulu ya. Ini lagu Joel Kids ya Kak Dev ya sama Pre Ranger. Pre Ranger bisa kok. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji menyembah, jadi kesukaan. Tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Tepuk tangan semuanya ya. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji menyembah, jadi kesukaanku. Tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Kita mau tepuk tangan ya Kak Dev. Ayo Kak, tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Ayo adik-adik di rumah juga tepuk tangan. Tahu Ikuti Kak Dev sama Kak Stevi. semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu.
Adik-adik Joel Kids masih semangat gini pasti ya? Iya. Masih dengan Pre Ranger di sini. Kita mau terus bersukacita memuji Tuhan. Oke Kak Dev. Ranger kenapa bersedih? Iya kenapa kamu Kak? Kenapa kamu Pre Ranger? Kamu cari apa sih? Senjatanya. Senjata. Senjata. Kak Dev nggak punya senjata? Kak Dev punya? Enggak punya. Kak Steffi enggak punya. Bentar. Aku pergi dulu ya. Aku mau berkeliling melihat teman-teman Joel Kids. Oh, Apakah mereka sungguh-sungguh atau tidak? Oh, oke. Bye. Oke, siap ya adik-adik di rumah? Siap, ya, Kak Steffi? Dev. Kita mau puji Tuhan sekali lagi. Kita mau nari-nari ya Kak Steffi Betul ya. Kak Dev. Oke, ya siap semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih atas segala kebaikanmu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih atas segala kebaikanmu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Oh terima kasih, oh terima kasih atas segala kebaikanmu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Sekali lagi ya, ku mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan belajar firman ya Kak Dev. Iya Kak Steffi. Oke, ya. tapi sebelum firman itu kita siapin hati dulu yuk, kita mau sembah Tuhan. Yuk, kita supaya sama-sama. hati kita menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi firman Firman Tuhan. Siap ya Kak Dev? Iya. Sebentar Kak Steffi. Ini kenapa ini? Ini Pre Ranger Ranger kenapa? ya? Kamu kenapa Pre Ranger? Kok kamu sedih? Aku sedih. Aku kira senjataku ada di teman-teman Joel Kids. Tadi aku udah cari, Ha-ha. ternyata nggak ada. Padahal kemarin Press Ranger dapat senjatanya dari teman-teman Joel Kids. Oh alah, masih tentang senjata itu ternyata Iya, Kak Dev. Gini loh Pre Ranger, senjata itu udah ada di Kak Steffi dan di Kak Devina. Iya nggak ada. Kemarin itu kalau nggak salah Pre Ranger dapatnya dari profesor. Dapat dari profesor tuh Pre Ranger. Hah? Kok bisa? Dari profesor? Kenapa aku nggak langsung dikasih sama profesor? Seingatku ada kuncinya deh, Pre Ranger. Kayaknya kuncinya itu fokus. Dan satu lagi apa ya? Apa ya? Kak Steffi tahu nggak? Percayalah. Oh iya, betul percaya. Betul, Pre Ranger. Bener Percaya. itu kamu Pre Ranger, kamu harus percaya Hebat. bahwa kamu akan menerima senjatamu.
Yuk sekarang kamu fokus dulu ya. Mau sembah Tuhan, kita selesaikan dulu ibadah online kita sampai selesai. Baru habis itu kamu pikirin lagi nih gimana supaya dapetin senjatamu. Iya. Oke? Ya bener, Fokus. maafkan aku ya. Tadi aku sempat nggak fokus. Sekarang aku mau fokus sembah Tuhan. Teman-teman, Oke. kalian juga fokus ya. Jangan sampai main-main sendiri. Oh, oke, Pre Ranger. Pre Nah, Ranger. adik-adik Joel Kids, kalian siap ya? Ingat, Pre Ranger sudah bilang, jangan main-main sendiri. Harus fokus ya. Yuk, hari ini, habis ini kita akan sembah Tuhan sekali lagi ya. Kita mau mendengar firman, kita mau sembah Tuhan. Oke? Jadi aku pergi dulu ya. Doa sungguh-sungguh. Bye. Oh, oke, Pre See you. Ranger. Bye. Oke. Iya gitu. Yuk, Kak Stevi, kita mau ngelanjutin, kita mau sembah Tuhan, kita mau siapin hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya, yuk adik-adik yang di rumah, kalian siapkan lagi diri kalian, siapkan hati kalian untuk sembah Tuhan. Ya, kita mau belajar lagu baru Kak Stevi, kita mau belajar lagu baru adik-adik. Nah, meskipun ini lagu baru, bukan berarti kalian tidak mau buka mulut kalian. Ya, kalian tetap harus buka mulut kalian, belajar. Oke? Mau belajar lagu baru ini, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Yuk. Yesus, kau termulia. Yesus, kau terindah. Yesus, kau terindah. Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Katakan sekali lagi, Yesus, kau termulia. Yesus, kau termulia. Yesus, kau terindah. Yesus, kau terindah. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Kau ku sembah. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan senap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Ya adik-adik, kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi. Lagu ini bicara tentang penyembahan. Lagu ini bicara Tuhan kau yang termulia dan kami mau sembah Engkau. Yesus, kau termulia. Yesus, kau terindah. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Kau ku sembah. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan senap kuatku. Kau
mata kalian. Ikuti doa Kak Dev. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan buat kesempatan buat kesempatan yang Kau berikan yang Kau berikan buat setiap kami buat setiap kami pagi hari ini pagi hari ini untuk menyembah-Mu untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. dan memuji-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar ini sebentar ini kami akan mendengar kami akan firman-Mu. mendengar firman-Mu. Buat hati kami Buat hati kami dapat mengerti dapat mengerti setiap perkataan setiap perkataan firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Kita berjumpa lagi di ibadah online Joel Kid. Apa kabar kalian satu minggu kemarin? Luar biasa? Tetap sehat kan kalian? Puji Tuhan. Hari ini Kak Simon akan lanjutkan serial Heaven Ranger kita. Dan hari ini kita akan tetap bahas Ranger-Ranger kita, tapi hari ini khusus yaitu adalah Pray Ranger. Ranger yang berdoa. Siapa yang masih ingat beberapa minggu lalu Pray Ranger berdoa dan firman-Nya mengenai apa tentang doa? Yaitu Tuhan Yesus yang mempunyai dua macam doa. Tuhan Yesus ketika hendak disalib di Taman Getsemani, dia naikkan doa dia yang pertama, yaitu Tuhan, Bapa kami, jikalau Engkau mau, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang di surga. Hari itu Tuhan Yesus sangat ketakutan di Taman Getsemani. Dan manusia dia, sisi manusia dari Tuhan Yesus berkata, Bapa, aku enggak kuat, aku takut. Kalau aku boleh, aku enggak usah naik di atas kayu salib. Tapi bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendak-Mu yang di surga. Hari itu Tuhan Yesus ketakutan dan dia hendak meninggalkan panggilannya. Dia hari itu ketakutan dan dia tidak mau naik ke atas kayu salib. Hari itu Tuhan Yesus ketakutan dan dia hendak melarikan diri dalam tanda petik dari kehendak Tuhan. Dan dia berdoa kepada Bapa di surga. Bapa, kalau boleh aku enggak usah naik atas kayu salib, aku takut. Dan kira-kira Bapa di surga itu mengabulkan enggak doanya Tuhan Yesus? Enggak kan? Bapa di surga dengar Tuhan Yesus berdoa seperti itu, dia bilang, kamu harus tetap mati bagi umat manusia dan kamu harus naik ke kayu salib. Ingat ayat emas kita yang kemarin, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-3. Kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu doa itu hendak untuk memuaskan nafsumu sendiri. Hari itu Tuhan Yesus, aduh Tuhan, aku enggak mau mati, aku takut. Dan dia berdoa, Tuhan kalau boleh aku enggak usah. Tapi Tuhan di surga tetap minta Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama Tuhan Yesus berdoa seperti itu dan Tuhan Bapa di surga tidak mengabulkan doanya. Tapi doa yang kedua, doa yang paling luar biasa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Dan Bapa di surga dengarkan dan ikuti Tuhan Yesus itu. Doanya seperti apa? Ketika dia di atas kayu salib, ketika dia hendak menyerahkan nyawanya untuk terakhir kalinya, dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka semua. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Doa yang kedua ini, Bapa di surga, dia terharu dan dia dengarkan anaknya berdoa seperti itu. Dan dia lakukan semuanya. Semua manusia di bumi diampuni dosanya. Berkat doa Tuhan Yesus yang terakhir. Dia bilang, Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Doa yang kedua, Tuhan Yesus berdoa untuk orang lain. Bukan untuk kehendaknya sendiri. Tuhan Yesus berdoa untuk semua kita semua. Bahkan di tahun 2020 ini doa itu masih berlaku. Doa itu didoakan Tuhan 2000 tahun yang lalu untuk kalian adik-adik. Supaya dosa kita ini diampuni. Dan doa ini Tuhan Bapa di surga mendengarkan. Doa yang kedua adalah doa
yang dinaikkan bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk keegoisan kita sendiri. Tapi doa yang dinaikkan untuk memberkati banyak orang. Di atas kayu salib dia bilang, ampuni ya Bapa manusia ini. Karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Nah, hari ini kita akan lanjutkan firman hari itu ya. Hari ini kita akan bahas 2 orang murid yang dalam hidupnya juga berdoa. Tapi 2 orang murid ini sangat berbeda. Kira-kira siapa? Ayo, kira-kira siapa murid Tuhan Yesus yang doa ini? Hah? Bukan Kak Sherry dan bukan Kak Tai. Bukan. Itu murid Tuhan Yesus, tapi bukan itu yang Kak Simon mau sampaikan ke kalian. Kita tunggu, jangan kemana-mana, tetap duduk yang tenang. Kita break 2 detik. Kita akan kembali. Nah, siapa 2 orang ini yang kita akan bahas pada pagi hari ini? Yang pertama, yaitu Petrus. Masih ingat ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ketika dia belum naik di atas kayu salib, diajak 3 orang muridnya. Salah satunya adalah Petrus. Dan Petrus ini dia jatuh dalam dosa, yaitu menyangkali Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali. Jadi Petrus ini tidak mau mengakui Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Bayangkan, kalau kalian dibohongi teman kalian sampai 2 kali aja atau 1 kali aja. Sakit hati kan? Ini 3 kali. Bayangkan, Petrus jatuh dalam pencobaan sampai 3 kali. Petrus ini menyangkali Yesus sampai 3 kali. Dan anehnya Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, dia sempat bicara kepada Petrus. Di Lukas 22 ayat 46. Dia berkata, Tuhan Yesus berkata kepada 3 orang murid ini termasuk itu Petrus, dia bilang, mengapa kalian tidur? Bangun dan berdoa supaya kalian jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi malam itu Tuhan Yesus sudah tahu bahwa salah satunya Petrus ini akan jatuh dalam pencobaan, menyangkali dia 3 kali. Makanya malam itu Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, bangun, berdoa supaya kamu itu tidak jatuh dalam pencobaan. Kak, pencobaan itu apa sih? Pencobaan itu seperti ini adik-adik. Pencobaan adalah seperti situasi atau kondisi di mana kalian itu ragu-ragu hendak melakukan yang baik atau hendak yang jahat. Misalnya begini, suatu hari teman kalian datang ke rumah kalian dan bilang, aku dengar loh, kamu itu jahat. Teman kalian bilang ke kamu, kalian jahat, kamu tuh jahat loh. Siapa yang bilang? Oh itu tuh teman kita yang satu itu. Nah, hari itu kalian dalam tanda petik ada di dalam pencobaan. Apakah kalian marah atau kalian berdoa untuk mengampuni? Pencobaan adalah situasi di mana kalian ragu dan harus bisa memutuskan dengan baik, harus melakukan yang baik atau yang jahat. Hari itu Petrus jatuh dalam percobaan. Karena malam itu dia tidak berdoa tapi tidur. Siapa yang di sini waktu mendengarkan ibadah online kalian tidur? Ayo dengerin ibadah online. Ya mau nyalain. Ayo, siapa yang tidur? Tadi Tuhan Yesus bilang, bangun dan berdoa. Kita harus senantiasa berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Tapi kita bisa mengatasi pencobaan itu. Semua dalam hidup kita pasti ada pencobaan. Tapi kita harus berdoa. Hal yang pertama, Petrus hari itu malam itu dia tidak berdoa, bahkan tertidur. Makanya dia jatuh dalam pencobaan. Hal yang pertama, poin yang pertama. Kita harus tetap berdoa supaya kita bisa kuat menghadapi pencobaan dan menang menghadapi pencobaan. Nah, yang kedua, yang pertama adalah Petrus. Yang kedua tadi ada 2 orang murid kan? Yang kedua adalah Yudas Iskariot. Masih ingat siapa dia? Betul. Dia adalah orang murid Tuhan Yesus yang menjual Yesus kepada orang Farisi. Dia juga jatuh di dalam
pencobaan. Dia menyangkali Tuhannya dengan menjual Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Dijual berapa sih Kak? 1.000 ya Kak? 2.000 ya? Ayo siapa masih ingat? Berapa Yudas ini menjual Tuhan Yesus kepada orang Farisi? Siapa yang bisa jawab? Kalian tulis di komen di YouTube ini ya. Nanti Kak Sherry akan lihat, akan pantau. Jawaban pertama, yang paling pertama dan paling benar, Kak Sherry akan hubungi kalian, akan disediakan hadiah. Berapa Yudas ini menjual Tuhan Yesus? Berapa sih? Berapa uang sih? Tapi kita akan singkirkan. Yang kedua, Yudas ini menjual Tuhan Yesus. Dia juga jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaannya apa? Pencobaannya Yudas adalah uang. Siapa yang gak suka uang? Tapi Yudas hari itu jatuh dalam kerakusan akan uang. Dan dia jual Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan dia menyesal dan gantung diri. Hari itu Yudas mati dengan sia-sia. Berapa tahun dia ikut Tuhan Yesus mendengarkan firman Tuhan, tapi akhir hidupnya dia sia-sia. Dua orang ini mereka menyangkali Tuhan Yesus. Yang pertama Petrus, dia sangkali Tuhan Yesus banyak 3 kali. Dan yang kedua Yudas, dia jual Tuhannya dan dia mati gantung diri. Tapi kok hari ini kita masih bisa kenal nama Petrus, dan bahkan Petrus ini adalah rasul pertama. Kalau dalam teman-teman kita Katolik dianggap sebagai santo yang pertama, santo yang paling besar dalam agama Katolik. Kenapa kok Petrus ini sampai sekarang kita masih hormati, sedangkan Yudas kita benci dia? Kenapa? Ternyata Petrus ini sekalipun dia sangkali Tuhan Yesus 3 kali, ada seseorang yang berdoa untuk dia supaya dia suatu saat dia bertobat dan tetap naik kembali dan masuk dalam kehendak Tuhan. Kita baca ya. Kita baca dalam kitab Lukas 22 ayat 32. Lukas 22, Lukas pasal 22 ayat 32. Ceritanya waktu itu ada di loteng lantai 2, mereka sedang perjamuan yang terakhir dan Tuhan Yesus bercerita kepada 12 muridnya. Dia bilang, hatiku sangat sedih karena aku lihat masa depan kalian itu akan tercerai-berai dan meninggalkan aku. Tapi Petrus yang paling songong, yang paling sombong, dia bilang, Tuhan, sekali-kali pun aku tidak akan meninggalkan kau. Petrus itu kan paling songong kan. Petrus itu karakternya, Tuhan sekali-kali pun aku tidak akan meninggalkan kau. Tapi Tuhan Yesus di sisi Tuhannya dia melihat, anak ini bentar lagi loh kamu 3 kali menyangkali aku. Jangan songong-songong lah. 3 kali kamu menyangkali aku. Tapi dia bilang kepada Petrus, Simon, Simon, lihat iblis sudah menuntut engkau, menampi engkau karena perbuatanmu itu. Tapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jadi hari itu Tuhan Yesus berdoa khusus untuk Simon Petrus. Dia bilang, Simon, aku berdoa engkau. Kalau engkau nanti besok menyangkali aku 3 kali, aku tetap berdoa untuk engkau. Supaya imanmu tidak gugur. Dan ketika engkau sudah bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Hari itu Tuhan Yesus berdoa untuk Petrus. Sehingga ketika dia setelah menyangkali Yesus 3 kali, dia bertobat, Tuhan Yesus tetap terima Petrus dan bahkan dijadikan dia orang nomor 1 pada zaman itu. Menjadi soko guru gereja Tuhan yang pertama. Poin yang kedua adalah, kelihatannya Kak Simon sedang kesusahan dalam membawakan firman. Aku berdoa dulu buat Kak Simon. Siapa lagi? Tuhan Yesus berikan hikmatmu buat Kak Simon, supaya Kak Simon dapat menyampaikan firman-Mu dengan lancar banget. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Poin yang kedua adalah kita butuh orang lain untuk berdoa untuk kita.
Kita sekalipun kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa sendiri kepada Tuhan, ternyata kita itu butuh saudara-saudara kita untuk berdoa bagi kita. Bahkan Petrus pun, rasul yang pertama, dia butuh Tuhan Yesus untuk berdoa untuk dia. Poin yang kedua adalah kita butuh saudara-saudara kita, teman-teman kita, teman-teman gereja, teman-teman sekolah minggu berdoa untuk kita. Dan poin yang berikutnya adalah kita juga perlu berdoa untuk mereka. Ingat, kalau ada seseorang berdoa untuk kalian, berarti kalian juga perlu mendoakan seseorang lain di luar sana yang butuh doa kalian. Dua poin yang pertama. Hari ini kita belajar 2 poin. Yang pertama, kita harus tetap berdoa, tetap berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Poin yang kedua, kita butuh orang lain yang berdoa untuk kita dan kita juga harus mendoakan orang lain untuk kebutuhan mereka. Hari ini kita belajar 2 poin ini. Kita berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan dan kita butuh orang lain dan kita juga perlu mendoakan orang lain. Hari ini kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa sekali lagi. Kak Simon berdoa buat kalian dan kalian juga doakan kami semua yang ada di sini. Karena kami pun butuh doa kalian. Dan kami akan berdoa untuk kalian yang ada di rumah. Tetap supaya kalian bisa sekolah dengan baik, mendengarkan pelajaran dengan baik, tetap melakukan perbuatan Tuhan dalam hidup kalian. Dan kami minta kalian berdoa buat kakak-kakak yang di sini. Karena kami tetap butuh doa kalian. Berdoa buat kami supaya kami tetap kuat menjalani ibadah online ini sampai kehendak Tuhan selesai. Siap? Kita berdoa ya. Nah adik-adik, sebelum kita selesaikan, kita tutup firman pada hari ini, kita akan berdoa sekali lagi. Tapi sebelum kita berdoa, Kak Simon akan ajak kalian nyanyikan satu lagu baru buat kalian. Tapi kalian bisa belajar dari teks yang ada di bawah ini. Lagu ini katakan, Bapa Tuhan, Kau dengar seruan hatiku. Setiap kali kita berdoa, percayalah ada Bapa yang di surga yang mendengar doa kita. Dan sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita jatuh dalam pencobaan, tapi Tuhan tetap menemani kita. Bahkan Mazmur katakan, gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai dan menghibur aku. Kita akan belajar lagu ini dan kita akan berdoa setelahnya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak akan pernah Kau lepaskan kami dari kasih-Mu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah yang kelam Kau temani aku. Kau Tuhan yang temani kami. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Hari itu Petrus menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Tapi beberapa jam sebelumnya, Yesus berkata, Aku berdoa untuk engkau, hai Simon Petrus, supaya ketika setan menampi engkau, kau bisa melewati pencobaan yang ada. Hari ini kita perlu berdoa untuk diri kita. Kita tetap harus berdoa. Dan kita butuh orang lain yang berdoa untuk kita.
dan kita mendoakan mereka yang membutuhkan doa kita. Hari ini, nanti di akhir acara ini kalian akan diajak berdoa untuk Indonesia. Doakan Indonesia supaya kehendak Tuhan yang sempurna yang terjadi. Kalau hari ini kita bisa lihat keadaan Indonesia dari kacamata Tuhan, kalian pasti akan berdoa. Karena banyak si jahat yang hendak menghancurkan Indonesia ini. Setelah firman ini, jangan matikan YouTube kalian. Tetap berdoa bareng dengan Ranger yang ada. Kita berdoa, satukan hati, berdoa untuk Indonesia. Supaya kehendak Tuhan itu ada di dalam Indonesia dan di dalam hidup kita. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi dan kita akan berdoa untuk kalian. Terima kasih Tuhan, Bapa, Kau yang mendengar seruan hatiku. Kita ulangi. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Kau dengar doa kami ya Tuhan. Tak karena Kau tangan-Mu yang selalu menjaga kami dari kasih-Mu. Kasih-Mu menjagai sehidup dan sepanjang hidup kami Tuhan. Lewat lembah Tuhan, sekalipun hari ini kami tidak bisa melihat hari depan kami, Kau yang temani kami di ibadah online, di sekolah online, di rumah kami, Kau jagai kami. Kau Roh-Mu yang bekerja untuk kebaikan kami. Dan berikan kuasa yang dari surga turun kepada kami semua ya Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha, dari tahta surga. Turunkan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak, untuk adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Kau jagai mereka dalam masa muda mereka. Dijauhkan dari yang jahat. Dikuatkan hati mereka. Masa depan mereka adalah dalam tangan-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu dari surga Tuhan. Berdoa untuk orang tua mereka Tuhan. Tetap dikuatkan hati mereka. Dijagai langkah mereka. Diberkati pekerjaan mereka. Di masa-masa ini Kau buka tingkap langit untuk orang tua mereka Tuhan. Berkati pekerjaan apa yang dilakukan mereka Tuhan. Beri hati-Mu kepada mereka Tuhan, supaya bisa mengerti kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat-Mu, kuasa dari tempat maha tinggi. Kau Bapa yang kekal, Kau hadir di sini, memulihkan hati kami yang terluka. Terima kasih Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, karena Kau Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Tuhan, sekali lagi kami berdoa Tuhan, berkati adik-adik Joel Kit yang ada di rumah. Berkati masa depan mereka, jauhkan dari yang jahat. Berkati sekolah mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka. Papa, mama mereka, ayah, ibu mereka, Kau berkati mereka. Apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka dan pekerjaan mereka, Kau yang berkati mereka Tuhan. Dijauhkan dari yang jahat rumah tangga mereka, dijauhkan dari segala penyakit keluarga mereka Tuhan. Benteng malaikat-Mu ada dalam hidup mereka Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk setiap anak-anak yang mendengarkan firman ini Tuhan. Kau yang berkati mereka, yang temani mereka. Masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan terima kasih untuk pagi hari Tuhan. Kau hadir tempat ini, memberkati firman ini, menyirami hati kami, dan membuat hati kami ini semakin bertambah pada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Tapi tunggu sampai acara ini selesai. Dan kita berdoa untuk Indonesia. Shalom.
Saya tidak mau menyerah. Saya akan tetap percaya bahwa saya pasti bisa dapat senjataku. Nah, ini waktuku akan ajak teman-teman JL Kids untuk berdoa bagi Indonesia. Saya akan ajak Race Ranger ke sini menemaniku. Race Ranger, come here, my friend. Siap, Free Ranger. Gimana? Kamu sudah dapat senjatamu enggak? Coba sini aku lihat. Aku belum dapat senjataku, Pres, tapi nggak apa-apa. Aku mau tetap fokus dan ajak teman-teman JL Kids berdoa lagi buat bangsa kita. Aku percaya dalam anugerah Tuhan pasti aku akan dapatkan senjata. Benar, Frey. Kita tetap harus fokus dan percaya, juga setia. Ya, sepakat. Ayo adik-adik. Adik-adik, dengan percaya kita berdoa atas kota dan bangsa. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Pray and Praise Rangers. Kalian berdoa dengan percaya dan setia. Dan untuk kamu Pray Ranger, dari tadi saya sudah memperhatikan kamu. Walaupun di awal fokusmu bergeser, tapi kamu langsung cepat menyadari kesalahanmu. Engkau cepat bertobat. Dan sampai akhir ibadah online ini, kamu tetap semangat mengajak teman-teman JL Kids berdoa bagi bangsa ini.
Itulah kesetiaan. Sekarang, aku punya sesuatu buat kamu. Ini adalah senjatamu. Latih dirimu untuk pertempuran terakhir. Terima kasih ya Ranger Senior. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya dalam anugerah Tuhan, saya mendapat senjataku. Saya rela untuk ikut melatih diri dengan baik untuk pertempuran terakhir. Perjuangan Pre-Ranger sangat luar biasa. Dan akhirnya dia mendapatkan senjatanya. Nah, bagaimana ya dengan Ranger yang lain? Bagaimana mereka bisa mendapat senjata mereka? Ikuti terus ya kisah Heaven Rangers untuk mendapatkan senjatanya di minggu depan. Bye! Oke adik-adik, kita sudah selesai untuk ibadah online hari ini ya. Hari ini kita belajar sama-sama, jangan lupa kita tetap harus berdoa. Ya, sebagai Pre-Ranger ya, kita akan tetap berdoa buat siapa? Buat diri kita, buat keluarga kita, juga buat bangsa kita. Jangan lupa, setiap kali mau doa buat bangsa, jangan langsung dimatikan, tapi tetap stay. Walaupun cuma sekitar 5-10 menit, kita bersatu hati, kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Amin. Masih tetap semangat ya, walaupun kalian masih di rumah, kalian dipercaya ada semangat yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kalian setiap hari ya. Hari ini kita akan sebentar lagi selesai. Kak Enti hanya ingatkan, jangan lupa kalian absen di link di bawah ini, kerjakan kuisnya. Kalian juga follow Instagram Joel Kids Ministry ya. Ada banyak renungan, ada kuis, ada banyak informasi yang kakak-kakak sampaikan lewat Instagram Joel Kids Ministry. Pesan Kak Enti, jangan lupa ayo tetap baca firman, tetap berdoa ya. Belajar jangan lupa, walaupun masih di rumah tetap belajar, kerjakan tugasnya sebaik mungkin. Oke, sebentar kita akan selesai. Yuk kita sama-sama sekali lagi bangkit berdiri, kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang indah Engkau masih berikan pada kami Tuhan. Walaupun masih secara online, tapi kami sangat bersyukur kami masih boleh dengar firman-Mu. Kami masih boleh bernyanyi Tuhan, memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biar semangat yang baru itu terus ada dalam hidup setiap kami. Hati yang baru Tuhan, hati yang terus mengasihi Engkau, hati yang terus mencintai Engkau tetap ada dalam hidup setiap kami. Tuhan Kau yang memberkati hidup kami Tuhan sepanjang minggu ini. Sekolah kami, keluarga kami Tuhan, orang tua kami Tuhan, semua ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami mau tetap percaya Engkau Tuhan yang terus menjagai kami hari demi hari, dan Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami akan terus lanjutkan aktivitas kami, kegiatan kami seminggu ke depan. Kami percaya berkat yang terbaik yang dari surga akan selalu menyertai setiap kami. Berkat dari Allah Bapa turun atas hidup kami, kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai hidup kami, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang membawa kami Tuhan sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami percaya biar roh kami terus menyala-nyala untuk kami mengasihi dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus setiap kami yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Dadah.